Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi yang ketiga, yaitu teori belajar behavioristik. Kami yang beranggotakan 3 orang, yakni saya sendiri, Nurul Hikmah Aimatul Ummah, dan yang kedua ada Santi Wulan Cahyani, dan yang terakhir ada Muhammad Lukman Fanani. Untuk yang pertama adalah pengertian dari teori belajar behavioristik. Menurut Budi Ningsih, teori belajar behavioristik merupakan proses perubahan tingkah laku sebagai akibat adanya interaksi antara stimulus dengan respon yang menyebabkan siswa mempunyai pengalaman baru. Dengan kata lain, belajar merupakan bentuk perubahan yang dialami siswa dalam hal kemampuannya untuk bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil interaksi antara stimulus dan respon. Menurut Anita Woolfolk, teori belajar behavioristik adalah teori yang menyatakan bahwa perilaku yang harus dijelaskan melalui pengalaman yang dapat diamati. Perilaku merupakan respon atau tindakan yang dilakukan seseorang dalam situasi tertentu. Perilaku dapat dimodifikasi dengan pengaruh-pengaruh yang mendahuluinya dan yang mengikutinya. Yang kedua ada classical conditioning. Berawal dari usaha Ivan Pavlov dalam mempelajari bagaimana suatu makhluk hidup. Secara umum dalam psikologi, teori belajar makhluk hidup selalu dihubungkan dengan stimulus respon. Proses classical conditioning. 1. Menentukan refleks yang ingin dikondisikan. Untuk menghasilkan sebuah respon yang terkondisikan, maka stimulus yang terkondisikan harus dipasangkan dengan stimulus yang tidak terkondisikan. Pavlov memberikan contoh adanya pengondisian tersebut melalui sebuah demonstrasi pengeluaran air liur pada anjingnya. Yang kedua, ada pengondisian tingkat tinggi. Stimulus yang terkondisikan dan telah dipasangkan beberapa kali dengan stimulus yang tidak terkondisikan tersebut akan menimbulkan penguatan tersendiri dan menjadi sebuah stimulus yang pada akhirnya bersifat alami. Yang ketiga, generalisasi atau diskriminasi. Setelah dilakukan upaya untuk memberikan berbagai macam stimulus, maka lambat laun rangsangan yang sama akan menghasilkan suatu bentuk respon yang sama. Kelebihan dari classical conditioning. Teori ini mempermudah pendidik dalam proses mengontrol pembelajaran siswa atau subjek tertentu karena subjek tersebut tidak menyadari bahwa dia dikendalikan melalui stimulus yang diberikan oleh subjek pengamat atau pendidik. Kelemahan classical conditioning. Teori ini terlalu menonjolkan kontribusi kebiasaan pada hal seseorang, terutama manusia. Dalam berperilaku tidak semata-mata tergantung dari pengaruh luar saja. Dengan kata lain, teori ini seolah-olah menonjolkan fungsi komunikasi dalam konteks komunikasi yang dapat mempengaruhi audiens dengan sangat kuat. Untuk yang selanjutnya ada operant conditioning, yaitu suatu metode pembelajaran yang menggunakan hadiah dan hukuman sebagai konsekuensi dari sebuah perilaku. Dalam dunia penelitian, konsep ini biasa terlihat pada tikus-tikus percobaan. Tikus tersebut ditempatkan di dalam sebuah kandang dengan buah-buah lampu, masing-masing berwarna hijau dan merah. Lalu di samping lampu tersebut ada sebuah tuas. Jika menggerakkan tuas di saat lampu hijau menyala, maka tikus akan mendapatkan makanan. Namun, jika memindahkan tuas saat lampu merah yang menyala, maka tikus akan menerima setruman ringan. Lama-kelamaan, tikus tersebut belajar bahwa tuas hanya boleh ditarik saat lampu hijau yang menyala, dan mengabaikan tuas saat lampu merah yang menyala. Hal ini menandakan bahwa tikus tersebut sudah berhasil menghubungkan antara perilaku dan konsekuensi melalui hadiah dan hukuman yang diterimanya. Skinner membedakan perilaku manusia ke dalam 2 kelompok besar, yaitu perilaku responden dan perilaku operan. Perilaku responden adalah
perilaku yang muncul secara otomatis dan refleks, seperti menjauhkan tangan saat tidak sengaja menyentuh benda panas atau menggerakkan kaki saat dokter mengetuk lutut. Perilaku ini tidak perlu dipelajari dan akan dikuasai oleh manusia dengan sendirinya secara otomatis. Yang kedua ada perilaku operan, yaitu perilaku yang kita pelajari dan akan keluar baik secara sengaja maupun tidak sengaja saat ada suatu kejadian yang berhubungan. Perilaku operan inilah yang bisa dibentuk melalui operan conditioning. Kita bisa melatih diri maupun orang lain untuk melakukan hal-hal yang dianggap baik dan setelah terbiasa, perilaku tersebut akan menjadi bagian dari perilaku sehari-hari. Yang selanjutnya ada konektionisme learning, yaitu seperangkat pendekatan dalam bidang kecerdasan buatan, psikologi kognitif, ilmu kognitif, dan filosofi pikiran yang menggambarkan fenomena perilaku mental sebagai proses yang muncul dari jaringan unit sederhana yang saling berhubungan. Teori ini didasarkan atas berbagai temuan dan hasil eksperimen yang telah ia lakukan terhadap ayam, tikus, dan kucing. Dari hasil eksperimen tersebut, Thorndike merumuskan beberapa prinsip yang membentuk teori belajar. Prinsip teori belajar Thorndike. Berdasarkan eksperimen yang telah dilakukan, Thorndike merumuskan beberapa prinsip pembelajaran yang membentuk teori belajar. Prinsip yang dimaksud adalah yang pertama, pembelajaran adalah proses yang melibatkan trial and error. Yang kedua, pembelajaran adalah hasil dari pembentukan koneksi atau ikatan antara stimulus respon. Yang ketiga, pembelajaran bersifat inkremental dan bukan berwawasan. Hukum pembelajaran Thorndike. Teori Thorndike terdiri dari 3 hukum pembelajaran yang utama, yaitu 1. Law of effect, yaitu respon yang diberikan terhadap situasi yang menimbulkan kepuasan akan diperkuat dan dipelajari. Sedangkan respon yang diberikan terhadap situasi yang tidak menimbulkan kepuasan akan ditinggalkan. Yang kedua ada law of readiness, serangkaian tanggapan yang dapat dirangkai bersama untuk memuaskan beberapa tujuan, dan jika berakibat pada gangguan akan ditutup. Jika ada unit konduksi yang siap untuk melakukan sesuatu, maka disebut memuaskan. Jika ada unit konduksi yang tidak siap untuk melakukan sesuatu, maka disebut gangguan. Jika ada unit konduksi yang siap untuk tidak melakukan sesuatu, maka disebut dengan gangguan. Yang ketiga ada law of exercise. Koneksi menjadi diperkuat dengan latihan dan melemah saat latihan dihentikan. Hukum ini kemudian mengalami revisi dan menyatakan bahwa penggunaan mekanis atau disus belum tentu mengarah pada pembelajaran yang efektif. Untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kami, yaitu Santi Wulan Cahyani. Di sini, saya akan melanjutkan presentasi dari teman kita, Nurul Hikmah. Materi selanjutnya yang akan dibahas adalah Social Cognitive Learning yang dikembangkan oleh Albert Bandura. Yang pertama, proses belajar terjadi melalui proses pengamatan terhadap situasi dan kondisi lingkungannya. Misalnya saja teman atau anggota keluarga di dalam lingkungan internal, atau di lingkungan publik seperti para tokoh publik di bidang berita dan hiburan. Proses belajar dari individu ini akan terjadi melalui cara memperhatikan model tersebut. Yang kedua, proses belajar sosial terjadi melalui aktivitas peniruan atau imitation dan mencontoh perilaku seseorang atau modeling. Contohnya, ketika seorang ibu mengajarkan anaknya bagaimana cara mengikat tali sepatu dengan memeragakannya berulang kali, sehingga si anak bisa mengikat tali sepatunya sendiri. Yang ketiga, eksperimen yang sangat terkenal adalah eksperimen Bobodol, yang menunjukkan anak-anak meniru seperti perilaku dari orang dewasa di sekitarnya kepada sebuah boneka. Misal, si anak kecil mengamati perilaku orang dewasa tersebut terhadap bonekanya, misal memukul boneka tersebut. Selanjutnya, si anak ganti ditempatkan dengan boneka. Lama-kelamaan, si anak melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan orang dewasa tersebut. Peniruan memiliki banyak jenis. Yang pertama, peniruan langsung. Contohnya, meniru gaya penyanyi yang disukai. Yang kedua, peniruan tak langsung. Contohnya,
meniru watak yang dibaca dalam buku. Yang ketiga, peniruan gabungan, seperti pelajar meniru gaya gurunya melukis dan cara mewarnai daripada buku yang dibacanya. Yang keempat, peniruan sesaat atau seketika. Contohnya meniru gaya pakaian di TV, tetapi tidak boleh dipakai di sekolah. Dan yang kelima, peniruan berkelanjutan, seperti contoh pelajar meniru gaya bahasa gurunya. Yang keempat, yaitu pengaplikasian social cognitive learning dalam pembelajaran. Seperti, guru selalu memberikan contoh yang sesuai dengan materi belajar. Guru menggunakan model yang tepat untuk ditiru siswa dalam belajar. Guru juga dapat menggunakan bahan ajar yang bervariasi untuk menarik minat siswa dalam belajar dan mencontohnya. Selanjutnya, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penerapan teori behavioristik. Yang pertama, mementingkan dan memperhatikan pengaruh lingkungan. Yang kedua, mementingkan peranan reaksi. Yang ketiga, mengutamakan mekanisme terbentuknya hasil belajar melalui prosedur stimulus-respon. Yang keempat, mementingkan peranan kemampuan yang sudah terbentuk sebelumnya. Kelima, mementingkan pembentukan kebiasaan melalui latihan dan pengulangan. Dan yang terakhir, hasil belajar yang dicapai adalah munculnya perilaku yang diinginkan. Beberapa kelebihan teori belajar behavioristik yaitu, guru tidak banyak memberikan ceramah, tetapi instruksi singkat yang diikuti contoh-contoh baik dilakukan sendiri maupun melalui stimulasi. Yang kedua, pengulangan dan latihan digunakan supaya perilaku yang diinginkan dapat menjadi kebiasaan. Dan yang terakhir, sangat cocok untuk pemerolehan kemampuan yang membutuhkan praktek dan pembiasaan yang mengandung unsur-unsur seperti kecepatan, spontanitas, kelenturan, refleks, daya tahan, dan sebagainya. Misal, percakapan bahasa asing, mengetik, menari, menggunakan komputer, berenang, olahraga, dan sebagainya. Teori ini juga cocok diterapkan untuk melatih anak-anak yang masih membutuhkan dominasi peran orang dewasa, suka mengulangi dan harus dibiasakan, suka meniru dan senang dengan bentuk-bentuk penghargaan langsung seperti diberi permen atau pujian. Berikut ini beberapa kekurangan teori belajar behavioristik. Yang pertama, murid hanya mendengarkan dengan tertib penjelasan guru dan menghafalkan apa yang didengar dan dipandang sebagai cara belajar yang efektif. Lalu, penggunaan hukuman yang sangat dihindari oleh para tokoh behavioristik justru dianggap metode yang paling efektif untuk menertibkan siswa. Yang terakhir, pembelajaran siswa yang berpusat pada guru atau teacher-centered learning bersifat mekanistik dan hanya berorientasi pada hasil yang dapat diamati dan diukur. Materi selanjutnya yaitu teori belajar perilaku. Apa yang dimaksud dengan belajar? Belajar adalah perubahan yang relatif permanen dalam perilaku atau potensi perilaku sebagai hasil dari pengalaman atau latihan yang diperkuat. Belajar merupakan akibat adanya interaksi antara stimulus dan respon. Seseorang dianggap telah belajar sesuatu jika dia dapat menunjukkan perubahan perilakunya. Apa itu stimulus dan respon? Stimulus adalah suatu perubahan dari lingkungan eksternal yang menjadi tanda untuk mengaktifkan organisme untuk bereaksi atau berbuat. Sedangkan respon adalah istilah yang digunakan oleh psikologi untuk menamakan reaksi terhadap rangsang yang diterima oleh panca indera. Belajar. Belajar didefinisikan sebagai perubahan yang disebabkan oleh pengalaman. Salah satu tokoh pengusung teori belajar behavioristik ini adalah Edward E. Thorndike. Hukum pengaruh Thorndike menyatakan bahwa jika suatu tindakan diikuti oleh hal yang memuaskan atau menyenangkan dalam lingkungannya, maka kemungkinan tindakan itu akan diulangi dalam suasana serupa akan meningkat. Sebaliknya, jika suatu tindakan diikuti oleh hal yang tidak menyenangkan dalam lingkungan, maka kemungkinan tindakan akan diulangi lagi akan menurun. Materi selanjutnya yaitu evolusi teori belajar. Yang pertama, pengkondisian klasik menurut Ivan Petrovich Pavlov. Dalam pengkondisian klasik,
suatu stimulus netral yang pada mulanya tidak memicu suatu respon dipasangkan dengan stimulus yang tak terkondisi dan memperoleh kemampuan sedemikian rupa sehingga stimulus netral itu memicu suatu respon. Dan eksperimennya dilakukan kepada anjing. Yang kedua, hukum pengaruh yang dicetuskan Edward E. Thorndike. Hukum pengaruh ini telah saya sampaikan pada slide sebelumnya. Dan eksperimen ini dilakukan kepada kucing. Dan yang terakhir, pengkondisian operan yang dikemukakan B.F. Skinner, yaitu penggunaan konsekuensi-konsekuensi menyenangkan dan tidak menyenangkan untuk mengubah perilaku. Misalnya, jika perilaku seseorang segera diikuti oleh konsekuensi yang menyenangkan, maka orang tersebut cenderung akan lebih sering mengulangi perilaku tersebut. Eksperimen dilakukan menggunakan kotak Skinner. Demikian pembahasan materi dari saya. Materi selanjutnya akan dibahas oleh teman kita, Muhammad Lukman Fanani. Yang selanjutnya yaitu prinsip teori belajar perilaku. Teori belajar perilaku adalah upaya membentuk tingkah laku yang diinginkan dengan menyediakan lingkungan agar terjadi hubungan antara lingkungan dengan tingkah laku pembelajar. Oleh karena itu, teori belajar perilaku disebut juga teori belajar behavioristik. Yang pertama, perilaku berubah menurut konsekuensi langsung. Konsekuensi yang menyenangkan atau konsekuensi yang memperkuat perilaku. Sedangkan konsekuensi yang tidak menyenangkan atau konsekuensi yang melemahkan perilaku. Konsekuensi yang menyenangkan pada umumnya disebut reinforcer, sedangkan konsekuensi yang tidak menyenangkan disebut hukuman atau punisher. A. Reinforcer dibagi menjadi 4. Yang pertama, primer, adalah memuaskan kebutuhan-kebutuhan dasar manusia. Misalnya, makanan, air, dan keamanan. Sekunder, reinforcer yang memperoleh nilai setelah diasosiasikan dengan reinforcer primer atau reinforcer lainnya. Yang ketiga, reinforcer positif adalah penguatan dengan pemberian hadiah atau pujian. Yang keempat, reinforcer negatif, yaitu penguatan yang membebaskan dari suatu situasi-situasi yang tidak menyenangkan. Prinsip pre-match adalah salah satu prinsip perilaku yang penting bahwa aktivitas-aktivitas yang kurang disukai dapat ditingkatkan dengan cara mengaitkan aktivitas-aktivitas tersebut dengan aktivitas-aktivitas yang lebih disukai. Misalnya, seorang guru berkata pada muridnya, "Jika kamu telah selesai mengerjakan soal ini, kamu boleh keluar." Atau, "Bersihkan dahulu mejamu, nanti ibu bacakan cerita." B. Hukuman atau punisher ialah konsekuensi yang tidak memperkuat atau melemahkan perilaku. Ada 2. Yang pertama, hukuman paksaan, yaitu hukuman dengan menggunakan konsekuensi tidak menyenangkan. Yang kedua, hukuman larangan, yaitu hukuman dalam bentuk penghapusan penguatan. Yang kedua, pembentukan atau shaping, yaitu membawa pembelajar menuju atau mencari target tertentu, sehingga menjadikan peserta didik tidak bebas berkreasi dan berimajinasi. Yang ketiga, perantaian atau signing adalah metode pencarian atau penarikan kesimpulan yang berdasarkan pada data atau fakta yang ada menuju kesimpulan
penelusuran dimulai dari fakta yang ada atau bergerak maju melalui premis-premis untuk menuju ke kesimpulan atau bottom of reasoning. Yang keempat, perantaian terbaik atau reverse signing, yaitu proses pembentukan di mana subketerampilan akhir dari suatu tugas yang kompleks. Yang kelima, pemenuhan atau excitation, yaitu menghilangkan atau mengurangi suatu perilaku dengan cara menghilangkan penguatan atas perilaku itu. Jadwal penguatan. Jadwal penguatan adalah sebuah proses pada sebuah rangsangan atau peristiwa dikuatkan atau meningkatkan kemungkinan dari sebuah perilaku atau sebuah peristiwa yang menyertainya. Jadwal penguatan ada 4. Yang pertama, rasio tetap atau fixed ratio, yaitu pemberian penguatan berdasarkan jumlah waktu tertentu secara tetap. Yang kedua, rasio variabel atau variable ratio, yaitu pemberian penguatan berdasarkan perilaku, tetapi jumlah perilakunya tidak tetap. Yang ketiga, interval tetap atau fixed interval, yaitu penguatan diberikan hanya dalam periode waktu tertentu. Yang keempat, interval variabel atau variable interval. Suatu penguatan diberikan dalam suatu interval waktu acak. Selanjutnya, teori pembelajaran sosial. A. Teori pembelajaran sosial merupakan perluasan dari teori belajar perilaku yang tradisional atau behavioristik. Teori pembelajaran sosial ini dikembangkan oleh Albert Bandura pada tahun 1986. Salah satu asumsi paling awal yang mendasari teori pembelajaran sosial Bandura adalah manusia cukup fleksibel dan sanggup mempelajari bagaimana kecakapan bersikap maupun berperilaku. Adapun di bawah ini sudut-sudut pandang teoritis Bandura dalam teori pembelajaran sosial, yaitu yang pertama, pembelajaran pada hakikatnya berlangsung melalui proses peniruan atau imitation atau pemodelan, modeling. Yang kedua, dalam imitation atau modeling, individu dipahami sebagai pihak yang memainkan peran aktif dalam menentukan perilaku mana yang hendak ia tiru dan juga frekuensi serta intensitas peniruan yang hendak ia jalankan. Yang ketiga, imitation atau modeling adalah jenis pembelajaran perilaku tertentu yang dilakukan tanpa harus melalui pengalaman langsung. Berikut 4 elemen penting dalam pembelajaran melalui pengamatan Bandura. Yang pertama, atensi, yaitu seorang harus menaruh perhatian agar dapat belajar melalui pengamatan. Yang kedua, retensi, yaitu seorang harus mengingat perilaku model itu dapat meniru perilaku tersebut. Yang ketiga, produksi, yaitu siswa memerlukan banyak latihan, umpan balik, dan latihan khusus untuk langkah-langkah yang sulit sebelum siswa itu dapat memproduksi perilaku model tersebut. Yang keempat,
motivasi dan penguatan, yaitu seorang yang mencoba perilaku baru tidak mungkin untuk tetap melakukan tanpa penguatan. Pembelajaran melalui penguatan dalam pengajaran ada 5. Yang pertama, mengerjakan perilaku dan sikap baru. Yang kedua, mendorong perilaku yang telah ada. Yang ketiga, mengubah perilaku yang menghambat. Yang keempat, mengarahkan perhatian. Yang kelima, menimbulkan emosi. B. Pengaturan diri, modifikasi perilaku kognitif. Para ahli psikologi perilaku menarik kesimpulan bahwa generalisasi akan terdorong apabila para siswa yang terjadi mitra dalam prosedur pengubahan perilaku. Pengelolaan diri dibagi menjadi 4. A. Menetapkan tujuan. B. Mencatat dan mengevaluasi kemajuan. C. Evaluasi diri. D. Penguatan diri. Pemodifikasian perilaku kognitif. Salah satu aspek dari pendekatan pengajaran diri adalah memberikan kepada siswa sesuatu yang konkret untuk dilaksanakan yang memfokuskan perhatian mereka. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.